Bapak Imam beserta seluruh staf yang saya muliakan, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, ibu-ibu majelis taklim yang saya cintai. Alhamdulillah kita mencoba untuk berbagi, bukan berarti menggurui bapak-bapak, bukan, tapi apa yang kami miliki kita mencoba untuk membagi, karena kita beribadah ini tentu saja butuh pengetahuan, pengalaman, sehingga kesempurnaan ibadah kita juga insya Allah dengan banyaknya guru, ya. Tapi saya bukan guru, saya justru saya hanya belajar dari bapak-bapak haji, ya. Namun apa yang kami miliki kami mencoba untuk sedikit berbagi dengan kita. Saya bersama Ustazah Ibu Dr. Basyariah Ringgolan. Beliau ketika tahu saya juga akan malam ini hadir di sini, beliau sangat berkeinginan untuk bisa bertemu, untuk bisa bersua dengan bapak-bapak, ibu-ibu majelis taklim yang ada di Kelurahan Moya. Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita sangat terbatas, kita mungkin sampai Isya barangkali, jadi sangat terbatas. Saya juga mungkin berbicara singkat saja. Saya membaca satu hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama para sahabat, tiba-tiba mendengarkan satu bunyi yang luar biasa, ya. Bahkan sekitar situ apa saja itu bergetar, ya, dan bunyi itu membuat orang semua takut, ya. Takut sebenarnya ini bunyi apa, ya? Jadi kalau malam ini tema kita al-khauf war raja, artinya takut dan harapan. Artinya kita orang takut dengan azab Allah, tapi kita orang juga mengharapkan bahwa rahmat Allah itu akan sampai juga, atau kita juga akan menerima ketika nanti kita di akhirat. Saya teringat hadits Rasulullah SAW ketika beliau duduk bersama para sahabat, tiba-tiba mendengarkan satu bunyi yang luar biasa, yang ketika duduk hampir-hampir saja rumah itu beruntuh, ya, karena getarannya luar biasa. Pada saat itu para sahabat Rasulullah SAW itu diam,
Mereka semua matanya ini tertuju kepada Rasulullah SAW. Kira-kira reaksi apa yang akan diberikan oleh Rasulullah SAW? Ternyata pada saat itu Rasul diam, ya. Bahkan Rasul waktu itu mukanya merah, mukanya ketakutan, ya. Lama kelamaan para sahabat, diantaranya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, memberanikan diri. Ya Rasulullah, sebenarnya bunyi ini adalah bunyi apa yang begitu dahsyat? Lama Rasul tidak berbicara. Pada saat itu Rasul diam lama. Akhirnya karena didesak, maka Rasul SAW pada waktu itu mengatakan, ketahuilah wahai para sahabatku, bahwa bunyi yang dahsyat tadi adalah batu yang dilempar ke dalam dasar api neraka Jahanam 25 juta tahun lalu baru sekarang sampai. Jadi batu yang dilempar 25 juta tahun lalu itu baru sampai sekarang, artinya pada zaman Rasulullah. Saking dalamnya itu neraka Jahanam, sampai batu yang 25 juta tahun dilempar itu baru tiba pada saat itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau minta kepada Allah apa saja akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau juga ketika ibadah, bahkan istrinya, salah satu istri itu Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam salat malam itu sampai kakinya bengkak. Sayyidina Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bukankah dosamu yang lalu dan dosamu yang akan datang itu sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Tapi Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, apakah engkau tidak bangga kalau aku ini termasuk hamba yang bersyukur kepada Allah? Artinya dengan keseriusannya ibadah Rasulullah SAW, kalau dibandingkan dengan kita orang ini, kadang-kadang kita orang puasa Senin Kamis juga, ya terbata-bata. Alhamdulillah kalau puasa Ramadan kita orang itu sampai 30 hari atau 29 hari. Tapi sholat sunat, puasa sunat, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita orang ini walaupun sedikit bisa mengambil bagian dan bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jadi malam ini kita orang datang kemari ini bersilaturahim, sekalian berbagi apa yang kami miliki. Dan alhamdulillah tadi ketua, saya tadi sebelum kita masuk itu selain mengetes mic, saya juga mencoba untuk karena saya agak Pak Haji, saya agak ini juga, saya belum tahu apakah ketua di sini perempuan bisa diterima di duduk sini kata rada, ya. Artinya apakah masjid ini ketua bisa langgar sampai di sini kata rada, karena kita orang biasanya kan dibatasi di belakang masjid. Nah, ternyata tadi Pak Haji mempersilakan ketua orang bisa maju kemari, sudah alhamdulillah, ya. Karena biasanya kan perempuannya kan di belakang, jadi kalau maju kemari saya agak ragu-ragu, tapi ternyata bisa, ya. Tapi saya harap bahwa bahwa keturunan datang ini adalah untuk, saya sudah mungkin ulang-ulang tadi bahwa ini untuk berbagi. Dan ini ketua persatuan remaja masjid ini ada, maksudnya ketua orang datang kamar juga kalau boleh ada remaja masjidnya juga dibentuk di sini. Karena ketua orang melihat keadaan yang ada ini ada perkelahian, bahkan sampai ada kematian kalau tidak salah itu, ya. Ini sangat memprihatinkan kita orang semua. Artinya bagaimana supaya kalau ada wadah seperti majelis ta'lim atau wadah seperti remaja masjid, berarti kita orang ini insya Allah ada waktu kita orang bisa datang kemari dan bisa berbagi dengan kita orang punya anak-anak yang ada di sini. Tentu saja tidak terlepas dari kontrol dari bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu, bagaimana supaya punya remaja ini, karena kita orang ini wallahu a'lam bishawab, Allah kasih kita orang umur sampai berapa banyak, tapi yang kita kuat ini adalah generasi kita yang akan datang, ya. Makanya Rasulullah kasih ingat bagi kita orang, khafu, takutlah kamu kepada generasimu yang akan datang, karena zaman mereka dengan zaman kita ini berbeda, ya. Jadi inilah yang kita orang khawatirkan. Jadi bersama saya sini ada Ibu Doktor Basyariah Nenggolan. Jadi saya juga tidak terlalu panjang. Saya mempersilakan juga kepada Ibu Basyariah langsung saja kita supaya waktu kita jangan terlalu terbuang-buang. Karena kita juga terbatas, Ibu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam Sabtu di tempat Masjid Babul Jannah, Kelurahan Moya, biasanya saya lewat sampai di puncak. Alhamdulillah, masjid yang indah ini saya bisa singgah. Suatu nikmat yang paling besar bagi diri saya, bisa bersilaturahmi kepada para ustadz di sini, Pak Haji dan ibu-ibu. Ya, itu patut kita syukuri, bisa bersilaturahmi. Selawat dan salam kita panjatkan kepada Allah, kepada Rasulullah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya perkenalkan diri, saya Ibu Basaria, dosen di IAIN Ternate. Jadi tadi pagi kami ada interaktif di RRI dengan Ustazah Radia. Saya dengar Ustazah Radia dengan Ustadz Haikal mau ke Babul Jannah. Saya bilang saya ikut, karena sayang rasanya kalau kita tidak ketemu dengan ibu-ibu gitu ya. Saya mengucapkan terima kasih, kami juga diterima di masjid ini. Tadi topiknya tentang khauf dan raja. Khauf itu kalau berasal dari kata khofa, ya khofu khaufan, ya. Jadi artinya takut. Takut di sini bukan takut kepada manusia atau makhluk, tapi takut di sini adalah takut kepada Allah. Itu yang kita tekankan. Sedangkan raja itu adalah pengharapan kita karena kembalinya kita manusia ini adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang yang meninggal dibilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya juga digunakan terkadang dengan kata khosah yang maknanya itu sama ya, lebih khusus dia. Jadi dalam dijelaskan khauf itu adalah perasaan ya. Jadi jika manusia, kita semua hamba Allah ini memiliki perasaan takut dari hukuman ya, atau sesuatu yang dibenci yang mengenainya. Jadi kita takut dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perasaan dalam diri kita, dalam diri yang paling terdalam. Karena manusia pada intinya ya diciptakan adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Nanti kita buka surah Az-Zariyat 56. Jadi termasuk juga kalau kita membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam diri kita itu menyatakan bahwa Allah itu adalah Tuhan yang esa. Pengakuan diri kita ucapkan dengan kalimat syahadat, diikuti dengan sholat, puasa, dan zakat, serta haji bagi yang mampu. Jadi perasaan takut itu adalah takut meninggalkan perintah Allah. Karena dalam agama kita hanya dua, yaitu perintah dan larangan. Suruhan ya. Jadi perintah itu apa? Perintah untuk mengerjakan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam rukun Islam. Jadi acuannya adalah Al-Qur'an dan hadis. Ketika kita memiliki rasa takut kepada Allah, jadi kalau takut itu biasanya kalau makhluk kita menghindar. Tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala kita bukan menghindar, tetapi kita mendekat kepadanya. Taqarrub ilallah. Jadi kita mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Dengan beribadah ya, termasuk pada salat maghrib pada malam ini. Itu adalah tanda kita takut kepada Allah. Kenapa? Karena kita takut meninggalkan kewajiban kita. Karena memang sholat itu diperintahkan di dalam Al-Quran ya, aku sholat diiringi dengan wa'atu zakat. Jadi dua kata ini memang sering bergandengan. Ketika kita takut kepada Allah, kita takut juga melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi ada dua ya, perintah dan larangan. Jadi takut kepada Allah berarti kita mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya.
Jadi jika memang sholat dilaksanakan yang wajib ada 5 ya, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, maka kita akan takut untuk meninggalkan sholat. Itu arti takut tadi. Kemudian takut juga, kita takut melaksanakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita fungsikan segala anggota tubuh kita ini ya, segala anggota tubuh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mata, takut memandang atau melihat sesuatu yang memang mendatangkan kepada kita dosa. Nah itu. Makanya para wanita disuruh untuk memakai busana jilbab ya, menutup dirinya kecuali buka dengan telapak tangan. Tetapi pada kenyataannya masih banyak wanita muslim yang tidak memakai busana muslimah. Itu kenyataan. Inilah tugas kita, bagaimana seorang suami menasihati istrinya, seorang ibu menasihati anaknya, supaya kita tidak meninggalkan syariat Islam termasuk dalam berbusana. Jadi mata itu takut. Kemudian telinga sebagai potensi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita juga takut untuk mendengar hal-hal yang buruk. Jadi kalau tadi Ustazah menjelaskan tentang bagaimana terdengar suara tadi ya, telinga juga berfungsi untuk mendengar apakah sesuatu yang suara-suara bunyi tadi itu memberikan isyarat kepada kita. Tetapi telinga juga dihindari untuk tidak mendengar sesuatu yang buruk ya, supaya kita tidak langsung kepada mulut, takut menggibah atau menceritai orang lain. Jadi pada intinya takut kepada Allah adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah dengan harapan. Harapannya apa? Meningkatkan diri kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang di sholat Jumat biasanya para khatib sering menguatkan tentang takwa yang sesungguh-sungguhnya, katanya ya, takwa yang sesungguhnya. Di dalam yakhafuna katanya, mereka takutnya kepada siapa? Rabbahum ya, takut kepada Tuhan mereka. Jadi takut itu bukan takut kepada manusia atau takut kepada makhluk yang lain, tetapi takut kita hanya kepada Tuhan kita ya. Siapa itu? Rabbahum min fawqihim ya, Tuhan mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Jadi takut kepada Allah tidaklah sama dengan takut kepada suatu bahaya atau ancaman binatang buas. Jadi kalau kita takut kepada ancaman atau binatang buas, biasanya kita lari sampai terbirit-birit untuk menghindari binatang buas tersebut. Misalnya kalau ada seperti kemarin ya, di Pala Jawa air pasang itu ya, sampai naik ya ke daratan, itu kita kan lari, takut kita. Kenapa? Kita takut kena bencana tersebut, kita lari untuk menghindarinya. Tapi takut kepada Allah bukan lari, tetapi kita dekat kepada Allah. Jadi seseorang yang takut itu kepada Allah bukan menghindar, tetapi kita bagaimana untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya sampaikan, nanti disambung oleh Ustazah. Masih ada waktu? Oh masih. Apa yang disampaikan oleh Ibu Doktor tadi memang sangat ilmiah ya, karena memang beliau adalah seorang dosen ya. Saya kira masalah ibadah kita, saya ingat tadi yang beliau sampaikan bahwa ketika terjadi air pasang di Fala Jawa, itu orang takut semua menghindari karena air pasang ya. Tapi memang benar, tapi kita orang takut kepada Allah itu bukan berarti lari dari Allah ya. Justru takut itu kita mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kesalahan-kesalahan yang selama ini mungkin sholat kita, yang sholat itu 5 waktu, kadang cuma 3 waktu, maghrib isya, mungkin subuh,
zuhur dan asar kadang kita orang karena sibuk kerja lupa. Rasa takut kita kepada Allah, jika kita mendekatkan diri kepada Allah, justru itu merupakan satu kenikmatan dan satu kebahagiaan yang luar biasa yang kita orang rasakan, ya. Karena apapun yang terjadi di dunia ini, sesungguhnya bahwa setiap baik itu musibah ataupun kenikmatan, kita sadar bahwa ini semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita sudah yakin bahwa sesungguhnya hal-hal seperti itu, maka kita orang ini untuk mukas tinggal sholat 5 waktu ini kita orang takut, ya. Artinya kenapa? Karena ketika kita orang sholat itu berarti kita orang berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika kita orang baca bismillahirrahmanirrahim, ya, kita orang memuji Allah Subhanahu wa taala, kemurahannya Allah Subhanahu wa taala. Waktu membaca alhamdulillahirabbil alamin juga masih keadaan kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir-Rahim, kita orang minta kepada Allah, Allah punya kasih sayang. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, dan seterusnya. Dan terakhir kita orang hanya sangat takut, ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Artinya kita minta kepada Allah, berikan kita orang jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang engkau berikan kepada nikmat kepada orang-orang. Yang kita orang takut ini justru ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita orang takut, ya Allah, jangan berikan kepada kita orang itu kesesatan sebagaimana yang pernah orang-orang yang diberikan kesesatan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka taat kepada Allah. Perintah Allah kita orang kasih tinggal, sementara larangan kan kerjakan. Nah, ini yang takut itu nanti murka Allah yang datang, ya. Sehingga kita orang ini bisa hidup ibadah tenang, bekerja tenang, dan semua pekerjaan kita tenang karena memang di bawah kendali atau di bawah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita buka tanya jawab. Bertanya jawab. Kesempatan berdua orang. Ya? Tarhim? Belum? Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, manusia, saya ingat 10 menit, ya. Ketika Nabi Isa alaihissalam, ya, waktu itu Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam sementara duduk, tiba-tiba didatangi oleh satu perempuan, ya. Satu perempuan ini cantik dia, ya, tapi dia dalam keadaan putus asa. Mukanya sampai kusut betul dan dia tidak mempedulikan dia punya keadaan diri, ya. Dia terus ditanya oleh Nabi Musa, "Kenapa engkau seperti ini?" Dia bilang, "Saya mau cerita, saya punya dosa ini terlalu besar. Terlalu besar, saya mau ceritakan saya punya dosa. Jadi saya justru sudah putus asa dan kalau boleh saya mau bunuh diri." Terus ditanya oleh Nabi Musa, "Dosamu seperti apa sehingga engkau sampai mau bunuh diri? Bukankah Allah itu Maha Pengasih lagi penyayang?" Dia bilang, "Saya ini hamil, kemudian begitu anak saya lahir, kemudian saya cekik kasih mati itu anak." Makanya dia pikir Allah ini sudah tidak lagi ampuni dia karena saking besarnya dosanya. Tapi Nabi Musa bilang, "Karena engkau mau bertobat datang kepada Allah dengan dosamu yang seperti itu, maka engkau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala." Artinya walaupun dia sudah berbuat dosa, tapi dia masih mengharapkan mungkin ada rahmat Allah untuk dia, ya. Jadi hal yang untuk bunuh diri itu adalah dosa yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dalam dosa seperti apa, ini bukan berarti saya mempersilakan anak muda untuk berbuat maksiat kemudian hamil kemudian, tapi ini satu contoh dari Nabi Musa bahwa sesungguhnya Nabi Musa mengatakan dosa seperti apapun kalau kita orang benar-benar bertobat dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan ampunan. Artinya raja, pengharapan, ya. Jadi hal-hal yang seperti ini saya kira bukan berarti kita orang itu kapan berbuat dosa habis minta ampun lagi kepada Allah. Bukan begitu. Artinya kalau sudah taubat kepada Allah, kita orang mengharap mudah-mudahan jangan lagi terjadi hal-hal yang lebih dari itu lagi setelah kita bertobat kepada Allah, ya. Setelah itu barangkali mau nambahkan.
Baik Bapak Ibu serta teman-teman remaja masjid yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kedua ustazah selaku juga di sini. Seharusnya saya tidak perlu menambahi lagi karena di depan ini guru-guru saya. Kalau dipersilahkan untuk bisa menambahi, ya insya Allah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih, dan adapun orang-orang yang takut akan kebesaran Tuhannya, wa nahan nafsa anil hawa, mereka menahan diri dari keinginan dan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat kembalinya. Beberapa banyak jumhur ulama yang mengatakan bahwa orang yang beriman itu terikat akan dua perkara. Terikat memikirkan dosa-dosanya yang telah lalu, apakah telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau belum. Terikat memikirkan amal-amalnya yang telah lalu, apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah tidak. Terikat memikirkan perkara-perkara yang akan datang, sisa-sisa umur yang akan datang, apakah masih berpegang dengan tali agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah tidak. Kalau sekarang ini kita melihat diri kita soleh, teman kita tidak soleh, kita melihat orang lain, kita melihat diri kita dengan begitu bangganya, kemudian kita melihat orang lain juga penuh dengan kemaksiatan, kemudian kita vonis dia bahwa dia akan ke neraka. Belum tentu, bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala rubah dia, bahkan dia akan lebih baik daripada kita. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Bisa saja hari ini kita soleh, tetapi belum tentu kedepannya kita tetap soleh. Oleh karena itu tetap istiqomah tadi apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita di depan, dan mungkin setelah ini di sini juga ada remaja masjid Pak Imam, dibentuk remaja masjidnya sehingga bisa membantu kinerjanya BKM Masjid Baubul Jannah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ustazah, masih lanjut Mbak Ada Aisyah, tanya jawab atau tidak? Sudah tarhim? Sudah tarhim? Sudah tarhim? Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup. Oh, lagi 5 menit. Ya, lagi 5 menit. Mungkin ada yang ditanyakan kepada kedua ustazah di depan. InsyaAllah langsung dijawab. Dipersilakan kepada ibu-ibu majelis taklim yang ingin ditanyakan. Jadi Mbak Ada Aisyah sudah tidak ada lagi ya ustazah? Sudah selesai. Ya, cuma sampai sholat isya saja sudah tidak ada lagi Mbak Ada Aisyah. Langsung sudah selesai Bapak Ibu. Silakan. Mungkin Ustazah Zahra dan Ustazah Fatma Salasa pakai masker, kira saya terkenal. Silakan. Maju ke sini. Maju ke sini Ustaz.
saran saja, saran untuk Ketua DMI, karena di sini untuk remaja masjid di Kelurahan Moya ini mungkin di ujung sudah terbentuk, namun yang di Tabahawa ini belum terbentuk. Saran saya ada baiknya turun di masjid atau di kelurahan supaya bisa bentuk remaja masjidnya, supaya ada setiap turun kegiatan seperti ini dakwanya semuanya hadir, karena itu merasa tanggung jawab. Jadi sudah mereka tidak, walaupun hanya sekedar WA saja lewat informasi SMS dan lain sebagainya, itu nanti akan merasa tanggung jawab, mereka akan datang. Nah, itu sebagai tanggung jawab mereka. Jadi mungkin itu sekedar masukan dari saya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustazah Fatma Salasa. Mungkin setelah ini Pak Imam, saya bisa minta kontak dari pemuda di sini, satu orang yang bisa koordinasi dengan kami dari Remaja Masjid Maluku Utara, insyaallah. Dan sekali lagi saya minta kontak dari pemuda di sini, Pak Imam, kontak nomor HP atau nomor WA yang bisa kami koordinasi dengan beliau, karena waktu saya dan Ustazah Radia safari di masjid Tanah Masjid, itu sudah kami bentuk salah satu grup WA. Tujuannya safari ini rangkul semua remaja-remaja yang ada di Kota Ternate supaya bisa terkumpul menjadi satu koordinasi. Mungkin ada di sini Pak Imam yang bisa kontak dengan kami, insyaallah, yang bisa bangun komunikasi dengan kami. Setelah ini nanti saya bercerita dengan Pak Imam, insyaallah. Ya, mungkin Pak Imam atau Pak Ketua BKM punya anak yang bisa jadi Ketua Remaja Masjid Babul Jannah, bisa komunikasikan dengan kami dari Prima DMI Malut. Terima kasih, dan insya Allah safari kami ini akan berjalan terus, pindah-pindah masjid, dan kami tetap akan komunikasi dengan pemuda-pemudi yang ada di setiap kelurahan. Mungkin sebentar juga setelah Ba'da Isya, saya minta dari pemuda yang ada di sini bisa kita sharing sedikit, supaya setelah kami pulang dari sini, pulang dari safari, sudah ada hasil daripada safari kami. Begitu ya, Ustazah? Cukup ya? Hah? Pak Haji, boleh pimpin doa? Kami persilakan kepada Bapak Imam Masjid Babul Jannah untuk memimpin.